Hai semua, terima kasih telah berkunjung ke channel aku, Damayanti Kue. Kali ini aku akan berbagi resep talam ketan labu kuning atau yang biasa disebut juga seri muka. Karena kebetulan di rumah aku lagi ada stok labu kuning, jadi kita bikin kue ini aja ya. Kue ini benar-benar lembut, nikmat, perpaduan yang pas antara labu kuning dan ketan. Benar-benar enak banget. Jadi apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama kita siapkan labu kuning, berat setelah dibersihkan dikupas yaitu 350 gram, lalu kita kukus selama 20 menit bersama 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Lalu ini bisa kita haluskan. Jika kalian ingin menghaluskannya menggunakan blender, terserah kalian ya, tetapi saya hanya menggunakan saringan seperti ini. Jika telah halus seperti ini bisa kita sisihkan dahulu. Lalu setelah itu kita siapkan beras ketan putih sebanyak 350 gram. Ini bisa kita cuci bersih dahulu, setelah itu kita rendam selama kurang lebih 4 jam. Lalu di sini kita siapkan beras ketan hitam sebanyak 50 gram. Ini bisa kita rendam dengan air panas selama 1 jam. Setelah 1 jam ini kita tiriskan, lalu kita rebus dengan air sebanyak 200 ml dan garam 1/4 sendok teh. Ini kita rebus selama kurang lebih 35 menit dengan api yang sangat kecil ya. Ini beras ketan hitamnya setelah direbus selama 35 menit, bisa kita matikan kompornya, lalu ini bisa kita sisihkan dahulu. Nah ini beras ketan putihnya setelah 4 jam bisa kita tiriskan, lalu ini kita akan kukus selama 20 menit dengan beberapa lembar daun pandan dan 150 ml air santan encer yang telah kita beri 1 sendok teh garam. Ini beras ketan putihnya setelah 20 menit kita kukus, sekarang kita keluarkan dulu dari kukusan, lalu kita beri santan kental sebanyak 90 ml. Kita aduk, ratakan, lalu setelah itu kita kukus kembali selama kurang lebih 15 menit. Ini beras ketan putihnya setelah 15 menit kita kukus, bisa kita keluarkan dari kukusan, lalu daun pandannya bisa kita sisihkan dahulu. Setelah itu kita masukkan beras ketan hitam yang tadi sudah kita tiriskan. Ini kita campur, kita aduk sampai merata ya. Jadi demikian ya, seperti ini. Lalu di sini
Kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini bisa kita beri sedikit minyak, lalu kita oles semua sisinya, dan setelah itu kita alas dengan baking paper. Tujuannya supaya nanti pada saat kue telah matang, memudahkan pada saat mengeluarkan dari loyangnya. Jika loyangnya telah siap, maka beras ketannya bisa kita pindahkan ke dalam loyang. Lalu kita ratakan. Di sini saya menggunakan toples dengan permukaan bawah yang datar dan saya bungkus dengan plastik wrap. Untuk meratakan beras ketan, saya tekan-tekan pada seluruh permukaannya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Lalu ini kita kukus kembali selama 10 menit. Sambil menunggu ketan yang dikukus 10 menit, bisa kita siapkan lapisan atas. Kita siapkan santan kental sebanyak 100 ml. Kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan gula pasir sebanyak 100 gram. Kita aduk rata, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 50 gram secara bertahap. Lalu kita masukkan juga tepung maizena sebanyak 40 gram. Ini kita masukkan juga secara bertahap ya. Lalu ini bisa kita aduk sampai rata, sampai seluruh adonan bisa menyatu. Setelah itu kita masukkan labu kuning yang telah kita haluskan sebelumnya. Ini juga kita masukkan secara bertahap. Sambil kita aduk supaya semua adonan menyatu dengan sempurna. Setelah semuanya siap dan juga ketannya telah dikukus selama 10 menit, adonan labu kuningnya bisa kita tuang di atas lapisan ketan. Ini saya keluarkan dulu dari kukusan supaya lebih mudah meratakannya. Jadi kita ratakan seperti ini ya. Setelah itu bisa kita kukus kembali selama kurang lebih 45 menit. Nah ini kuenya udah matang setelah 45 menit, bisa kita keluarkan dari kukusan dan kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin baru kita keluarkan dari dalam loyang. Setelah itu bisa kita potong-potong sesuai selera setelah dikeluarkan dari dalam loyang.
Nah, ini kue seri muka labu kuning atau talam ketan labu kuningnya udah kita potong-potong ya. Dari tampilannya nampak lembut banget dan ini rasanya juga enak banget. Manisnya pas dan benar-benar perpaduan antara labu kuning dan ketan yang sangat cocok banget. Kalian wajib coba ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.